Selamat siang sahabat kreatif, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Siantan kelas 3 bersama Bu Eta dalam pembelajaran tentang novel sejarah. Kita lanjutkan ya materi yang sebelumnya. Nah, di dalam novel sejarah terdapat struktur isi teks cerita sejarah. Nah, mengapa kalian harus mempelajari tentang struktur isi teks cerita sejarah? Nah, tujuannya agar kalian mampu menemukan struktur isi teks cerita sejarah yang kalian baca nantinya. Nah, strukturnya terdiri dari orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan situasi cerita atau biasa disebut dengan exposition atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita ya, dia baik memperkenalkan waktu, tempat maupun peristiwa. Nah, selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh. Dia dapat digunakan dengan cara menata adegan dan hubungan antar tokoh itu seperti apa. Kemudian yang kedua, insiden atau urutan peristiwa. Nah, dalam urutan peristiwa ini dimulai dari pengungkapan peristiwa. Setelah pengungkapan peristiwa baru menuju konflik. Setelah menuju konflik, puncak konflik, kemudian penyelesaian dan koda. Nah, pada pengungkapan peristiwa, nah, dalam bagian ini disajikan peristiwa awal. Peristiwa awalnya seperti apa? Yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Berarti pada bagian pengungkapan peristiwa atau peristiwa awal ini dijelaskan ya apa yang menjadi permasalahan si tokoh. Kemudian urutan peristiwa menuju konflik atau rising action. Nah, ini terjadi peningkatan perhatian. Misalnya tokohnya menjadi ada kegembiraan, ada kehebohan atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh itu. Yang awalnya pengungkapan peristiwanya tokohnya hidup susah, kemudian pada saat menuju konflik, nah itu ditambah lagi apa sih kisah tokoh itu yang menjadikan dia itu berkarakter susah. Kemudian urutan peristiwa puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Nah, bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Nah, inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Mengapa? Karena pada bagian ini pula ditentukannya ya perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Nah, itu. Selanjutnya pada urutan peristiwa penyelesaian, evaluasi, resolusi maksudnya ya. Nah, sebagai akhir cerita pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu ya. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Apakah dia meninggal, apakah dia masih hidup, apakah dia bahagia, happy ending, sad ending, atau seperti apa, atau menggantung ceritanya ya. Kemudian koda. Nah, koda itu adalah bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang juga atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Nah, hanya saja sahabat kreatif, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Nah, itu berarti ceritanya bisa disebut cerita yang menggantung ya. Itu adalah struktur dari novel sejarah. Nah, sahabat kreatif, selain struktur novel sejarah, kita juga lihat ada juga kaidah kebahasaan. Nah, kenapa kita harus memahami tentang kaidah kebahasaan? Supaya kita tahu bahwa novel sejarah itu memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Pronomina itu kata ganti. Kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau menamai seseorang, sesuatu secara tidak langsung, itu kata ganti. Misalnya dia kata yang digunakan untuk menggantikan benda itu menamai seseorang itu dia secara tidak langsung ya. Misalnya juga dia bisa menggunakan cara penggunaan kata ganti ya. Aku, dia, seperti itu ya. Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan waktu atau tempat kejadian peristiwa.
waktunya misalnya kapan, waktu senja hari, kapan waktunya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya, atau tempat-tempat kejadian peristiwa. Nah, biasanya kenapa menggunakan frase adverbial, karena novel sejarah ini dia memiliki ini pengisahan tentang masa lampau ya. Kemudian konjungsi temporal digunakan untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan ya. Temporal itu dia menggunakan kata kunci waktu. Nah, itu adalah ciri-ciri kebahasaannya. Contoh